Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cermal berhari-hari nggak ada ya. Jadi aku gimana gitu kalau cermal nggak ada. Semoga dengan hadirnya lagi, aku kasihan kalau kalian yang malam-malam yang susah tidur itu, karena cermal itu ternyata menjadi apa ya? Menjadi penyemangat kalian ataupun teman tidur bagi sebagian orang untuk eh apa? Biar bisa cepet tidur gitu, ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan untuk bisa ketemu lagi sama kalian. Sama teman-teman subscriber di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal, entah edisi yang keberapa, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu, masih bisa menemani kalian. Untuk aku tuh lagi kurang ini sih kalau untuk bikin Cermal, karena posisi pekerjaan sedang banyak, lalu posisi kita juga sedang tidak enak kondisi badannya gitu ya. Makanya kalau bikin untuk segmen Cermali masih agak berpikir terus, karena kebetulan narasumbernya nggak ada yang mau curhat. Banyak yang curhat, banyak yang ke aku, tapi nggak ada yang mau nggak mau di post curhatannya. Jadi itu masih agak-agak gimana ya, agak-agak gimana gitu. Nah, soal percintaan ada satu cerita dari Mas Parjo, tapi belum saya tayangkan juga. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan tayangkan, tapi ini karena videonya ini fresh. Ini saya syuting hari ini tanggal berapa sih ini? Sebentar. Selasa 30 Juni. Jadi sekarang syutingnya ini ya. Jadi benar-benar hari ini terus ditayangkan nanti malam. Aduh, ketahuan dong syutingnya nggak malam. Saya ucapkan selamat malam untuk seluruh subscriber yang baik hati yang sedang menikmati suasana malam hari, yang dari pagi sudah mulai kerja, sudah mulai capek, lagi geletakan di rumah sambil menikmati suasana malam hari, sambil nonton video ini, kemudian sambil ngeliat ke atas langit-langit. Apa ya hari ini kok kayak gini banget? Kenapa ya hari ini kok begini lagi? Sampai kapan sih kayak gini terus? Ada nggak di antara kalian yang suka ngeluh kayak gitu? Ada nggak? Coba tanya. Coba jawab. Kalau ada, kalau tulis di kolom komentar. Udah pulang kerja, kalau pas lagi rame nih, lupa sama Allah. Lagi rame, duitnya banyak, asal tidur aja. Baca doa enggak apa enggak. Kalau lagi susah, ya Allah, sampai kapan kayak gini terus ya? Apalah salahku ya Allah. Itu lagi susah. Ada dasar manusia lu. Oke. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baik hati di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal. Saya begitu tulus menjumpai Anda lagi. Semoga segmen ini atau vlog di segmen Cermal ini bisa memberikan hiburan tersendiri bagi kalian. Penyemangat buat kalian untuk menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih kuat lagi seperti sebelumnya. Yang tadinya agak malas-malas itu nggak terlalu semangat. Mudah-mudahan setelah ini jadi lebih semangat, jadi lebih kuat lagi. Amin ya Allah. Dan untuk para subscriber yang baik hati yang sudah bergabung sama saya, untuk yang sudah, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Yang sudah selalu bergabung, baik yang ada di rumah orang baik maupun tidak bergabung hanya melalui YouTube saja, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang balas kebaikan kalian semua. Saya doakan untuk yang sudah subscribe, mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan umur yang berkah barokah, dan dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia kah, yang ada di luar negeri, tanpa terkecuali, pokoknya yang sudah subscribe, sudah support, tadi doa saya mudah-mudahan dijabah sama Allah, kemudian menjadi diimplementasikan sama kalian di badan kalian masing-masing. Amin ya Allah. Dari Papua, kemudian ada dari Makassar, Palu, Kendari, terus ada Kalimantan, ada dari Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Lampung, halo. Terus dari Medan, Pekanbaru, aduh Pekanbaru aku lupa terus ya. Selanjutnya yang ada di Jakarta, Bandung, Lampung, Cianjur, Lampung udah, Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, kemudian Cirebon, Cikampek, Bekasi, Cikarang, ada dari Tegal, terus ada dari apa tuh Cilacap,
kemudian Semarang, Jogja, Sidoarjo, Banyuwangi, Solo, kemudian Jogja udah ya. Eh Mana tadi? Oh iya Mas Suyanto yang punya Semarang. Pokoknya semua yang ada di Indonesia, Surabaya, Banyuwangi, terus Cirebon udah belum Cirebon, wis pokoknya yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk yang ada di luar negeri, ada dari Malaysia, Singapura, Taiwan, kemudian Hong Kong, Jeddah, Arab Saudi, ada Brunei Darussalam, di sana Kak Ajija, yang di Jerman, yang di Swiss, kemudian yang di Los Angeles, yang di Aussie, di Sydney, semuanya tanpa terkecuali. Mas Ali Situmorang di mana ya Mas Ali Situmorang ya? Pokoknya itu selamat bergabung Mas Ali, Bang Ali, namanya juga Situmorang, 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 ala situ ala ude. Oke, semoga sehat selalu buat yang jauh-jauh. Pokoknya yang di Indonesia saya doakan sehat, yang di luar negeri semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari keluarga. Gitu ya. Oke. Saya punya pertanyaan kecil yang datang ke saya, itu tuh gini. Karena saya sering curhat dengan beliaunya. Beliau ini sering mensupport saya secara diam-diam. Eh Nggak pernah ngomong kalau tiba-tiba dia transfer uang, dia nggak pernah bicara, dia nggak pernah ngomong. Sedangkan kan saya pakai BCA ya, jadi nggak pernah tahu kalau ada duit masuk. Tahu-tahu ada entah 200, entah 300 gitu ya. Ini orang dibilang aneh ya aneh, nyeleneh ya nyeleneh, tapi memang dia ini luar biasa. Dia nggak pernah ikut mau gabung di grup rumah orang baik, dia nggak mau komentar-komentar yang nggak mau, tapi ketika dia mau, dia punya rezeki, dia mau ngasih, langsung transfer kayak gitu aja kalau dia ini tipenya. Ini nih, nggak perlu disebutkan ya, karena dia minta maaf untuk tidak mau di post siapa beliau. Tapi intinya memang dia selalu support saya dari materi, dari moral tuh dia selalu support. Kadang-kadang Toto dapat rezeki, Brad, kok tadi duitku cuman segini jadi segini. Kadang-kadang di rekening saya begitu, ada apa ya, ternyata nanti dia gini, gue tuku es. Nah kalau dia udah ngomong begitu, gue tuku es, berarti dia pasti bisa transfer biasanya 200, 100. Kalau ada rezeki Toto, dana aku diisi pulsa. Itu kayak itu kerjaannya dia, nggak jelas banget dia itu orangnya. Dibilang stres, yo waras, domongnya waras kok stres, tiap hari ngirimin duit. Ya enggak tiap hari juga, cuman setiap minggu ketika dia omsetnya besar, omset targetnya dia sampai, dia selalu kirim itu dana segala macam. Ini tak buka ya, kenapa? Biar ini aja, biar dia sadar untuk berhenti melakukan hal itu. Makanya tak giniin biar dia sadar. Dia selalu bilang, kamu tuh yang paling kamu cinta siapa di dunia ini? Saya jawab, kalau di dunia yang saya cinta itu ibu saya. Kalau ibu saya bagi saya itu, saya kategorikan kalau di dunia itu kedua derajatnya kedua setelah Allah. Kalau ibuku pribadi, menurutku pribadi ya, salah atau tidak saya tidak tahu, cuman kalau buat aku pribadi, ibuku tuh nomor 2, Tuhanku kedua di dunia. Kayak gitu. Makanya dia tiba-tiba nanya, Tulus, saya pengen kamu bahas soal ibu kamu, tapi kamu jangan keluarin air mata. Oke. Karena ini challenge dari kamu, saya ikuti. Bahkan nanti aku share nggak ya WhatsApp-nya ya? Nanti aku share deh di sini nih, aku taruh di sini ya. Di menit ke-8:40. Pertamanya dia nanya doang, Tulus, siapa orang yang paling kamu cintai di dunia? Saya jawab, ibu saya. Ya toh, terus kedua, dia jawab lagi, saya punya challenge buat kamu. Saya akan kasih kamu hadiah sesuatu yang kamu pengen banget, tapi kamu nggak bisa. Jadi aku pernah cerita sama dia. Dia gini nanya, Tulus, kamu pengen sesuatu apa ya, tapi kamu tuh nggak bisa gitu loh. Apa ya? Ya aku jawabnya simpel. Aku pengen iPhone, tapi aku nggak bisa makainya. Nah gituin. Berarti itu yang kamu pengen? Iya itu. Nah, terus jangka berapa lama tiba-tiba dia WA begitu. Nanti kalau kamu bisa bikin vlog tentang ibu kamu, terus kamu nggak nangis, ya, kamu nggak nangis, saya kasih hadiah, ini challenge dari saya buat kamu, gitu. Nah, jadi aku pengen kamu bahas soal ibu kamu, tapi tanpa air mata. Itu challenge dari dia ya.
ketoke kok ya ora iso, penting wong gembeng kok kon koyo ngono. Aduh, sayang coy, daripada daripada lu beliin gua iPhone, mending duitnya aja sini. Gua mau bikin single. Oh iya teman-teman, aku minta supportnya ya. Insya Allah saya ada project untuk membuat single lagu. Singlenya sudah sedang proses untuk intinya kami sedang proses, hanya baru di 2-3% untuk prosesnya, jadi masih sangat panjang. Aku minta supportnya supaya singleku itu bisa segera rilis, kemudian bisa segera aku punya lagu sendiri gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, alhamdulillah. Daripada kamu beliin aku iPhone mahal-mahal ya toh, iPhone 11 katanya 16 juta, mendingan duitnya mbak sini buat aku bikin lagu. Oke guys, sorry. Aku tuh kenal juga ndak sama orangnya, tahu beliau kerja apa juga enggak, tapi beliau tuh ndak pernah mau jujur. Tinggal di mana, kerja apa. Beliau itu hampir sama dengan Pak Samin, usianya sudah sangat dewasa, kemudian sudah memiliki keluarga juga, dan beliau tidak di Indonesia posisinya. Posisi beliau itu tidak di Indonesia. Jadi bekerja di luar negeri, tapi beliau asli orang Indonesia. Gitu deh. Nggak mau berani, aku nggak berani. Pokoknya dia ngomongnya kayak ngono sih. Aku sih ngerti detail pekerjaannya. Dia sempat cerita, tapi nggak detail-detail banget. Intinya katanya dia montir. Dia montir di bengkel katanya gitu. Ya wis lah, ya aja. Pertanyaan yang pertama. Ya emang cuma satu pertanyaannya. Sosok ibu itu buat kamu seperti apa? Dan ibumu itu apa sih sebenarnya? Sebelumnya apa ibu kamu? Ibu aku, buat aku, malaikat tapi tak bersayap. Wali Allah tapi tidak menyebarkan agama. Bagi aku mungkin bisa dikategorikan Tuhan keduaku. Hampir seperti itu penggambarannya. Saking agungnya, saking mulianya mamaku di mataku. Itu gambarannya. Jadi saya kasih penjelasan dulu. Ibu saya namanya Sakinem. Siapa tahu teman-teman ada yang mau mengirimkan doa untuk almarhumah, memberikan pahala untuk ibu saya ya toh. Semoga ada yang mendengar. Ibu saya itu Sakinem. Umurnya berapa saya kurang tahu. Cuma kurang lebih ketika meninggal beliau berusia sekitar 70 tahunan. Cuman karena beliau badannya itu sekel, jadi mamaku itu badannya sekel kayak aku gini loh guys. Gede, badannya itu gede, badannya nggak gemuk-gemuk banget tapi ginuk-ginuk. Setulegi kalau kata orang Jawa, apa itu? Setengah tua, lemu, tur ginuk-ginuk gitu. Jadi mamaku tuh punya badan postur yang memang kayak saya gini, besar gitu. Namanya Ibu Sakinem, beliau itu dulu asli orang Boyolali, orang Simo Pelem. Dari Solo, asli keturunan Solo, keluarga besar juga masih di Solo. Beliau dulu transmigran ke Lampung bersama bapak, menikah sama bapak tahun berapa ya aku juga nggak tahu, pokoknya pindah ke Rawajitu itu 99, sedangkan aku lahir tahun 89 itu di Lampung Timur. Jadi pertama ibuku transmigrasi dari Boyolali itu ke Lampung itu di Lampung Timur itu di Wai Jepara nama daerahnya. Aku tuh di situ tinggalnya di proyek Pancasila. Aku masih ingat banget. Aku lahir di situ guys. Nah, pekerjaannya ya beliau tuh dari dulu memang dagang. Emang dagang dari dulu. Dagang dulu sempat dagang. Sempat besar juga ibuku. Ibuku sempat besar juga dulu punya pabrik. Bukan pabrik tapi dia pengepul jagung. Di tempatku di Lampung Timur itu kan memang penghasil jagung singkong lumayan banyak ya, lumayan bagus. Jadi dulu pengepul jagung almarhumah ibuku itu selalu terlilit hutang karena bapakku dulu suka main judi guys. Jadi mamaku usaha tapi bapakku cuma main judi, main perempuan kayak gitu-gitu, judi kerjaannya. Pokoknya ngerti-ngerti yang tadinya mamaku udah beli batu bata, beli pasir, beli semen, atau semennya udah nggak ada, diangkut orang, dibeli orang buat judi, kayak gitu seterusnya. Ya bapakku almarhum. Kemudian kami bangkrut dari Wai Jepara pindah ke Rawajitu, Tulang Bawang. Itu tahun 99, saya ingat banget. Pas banget pemilihan soalnya. Pas krisis moneter, pas banget. Aku tuh dulu ngerasain makan nasi sama garam
nasi sama ikan asin yang cuma digarang tok kayak gitu, nggak pakai minyak. Aku ngalamin guys, nasi ikan asin dibakar, makan pakai terasi. Nah, kayak gitu-gitu dulu udah ngalamin, aku udah kenyang banget ngalamin hal kayak gitu karena udah terbiasa sih. Kebetulan aku sampai sekarang masih suka makan nasi sama terasi dibakar tok kayak gitu atau terasi digoreng. Emang aku suka makan itu dari dulu. Nah, setelah pindah ke Rawaji itu karena ibuku bangkrut, ibuku itu jualan sayuran dan bapakku setelah dia kerja, setelah dia emang tidak pernah kerja, setelah dia main judi, ngelawan sama orang tuanya, ternyata dapat karma dari mama bapaknya. Jatuh dari pohon dan tidak bisa kerja berat. Pinggang, ada kelainan di pinggangnya dan dia tidak bisa kerja berat lah, selalu sakit-sakitan. Setelah pindah ke Rawaji itu mamaku yang dagang-dagang sayuran. Kita pertama dagang itu saya ingat betul dulu mamaku nyari sayuran di alas-alas kayak gitu loh guys. Di sawah-sawah nyari genjer, nyari kangkung, dipotong, diikat, melanding. Ada yang tahu melanding nggak? Pete Cina kalau di Jakarta. Diikat kemudian dijual, dapat duitnya nanti di ini. Aku ingat banget dulu jalannya sama adikku yang bungsu 2. Dulu diuber-uber ular, diuber-uber anjing dulu tuh kalau ke sawah, ya Allah ya Roh. Nah, kemudian setelah itu beliau dagang, aku udah mulai kerja, aku udah mulai siaran radio, aku kerja. Beliau masih dagang juga. Tak tinggal aku merantau. Aku dari dulu merantau guys, aku udah pernah di rumah. Siaran radio di Mesuji dulu, siaran di radio di Mesuji, di Waikanan juga aku pernah. Di Rapemda Waikanan dulu aku siarannya. Radio Rapemda, radio pemerintah daerah Waikanan. Dulu aku bawa siaran Jawa, bawa acara campur sari. Terus di Waikanan, sudah di Waikanan di Mesuji, sudah di Mesuji baru aku ke Jakarta. Sampai saat ini aku masih di Jakarta. Nah, beliau masih dagang. Sering jatuh guys di pasar, jatuh, patah tulang, darah tinggi, jatuh lagi, jatuh lagi, terakhir jatuh terparah, nggak bisa apa-apa, dibawa ke kampungnya kakakku, aku masih merantau, dia udah kerja lagi sampai sekarang, dan sampai akhir hayatnya beliau meninggal tuh dalam posisi sakit. Dalam posisi sakit yang dikit-dikit masih obat beli jamu beli apa gitu. Sosok ibu bagi saya itu adalah perempuan luar biasa. Saya tidak pernah mau ngelihat foto ibu saya. Entah itu di HP, entah itu di Facebook. Makanya ketika handphone saya yang V15 itu hilang, sakitnya saya itu bukan karena barangnya hilang. Serius. Bukan karena barangnya hilang. Tapi yang bikin saya sangat sakit hati sekali adalah isi di HP itu tuh banyak foto-foto almarhum ibu saya. Dari beliau sedang sakit sampai beliau dimakamkan, bahkan foto beliau sedang dikafan. Itu semua ada di handphone itu. Dan itu kenanganku satu-satunya. Makanya buat kamu yang mencuri HP-ku, buat kamu Angga Kurniawan sing nyolong HP-ku, kita elengke. Aku dendamku bukannya goro-goro barangku mbok gowo. Tapi sing gawe dendam aku ki barangnya mamaku itu tadi. Kenangan mamaku di situ. Dan ndak ada yang tak upload ke medsos. Itu buat kenangan-kenanganku terakhir kali. Tapi kamu mengambil itu. Itu yang kamu ambil, suatu ketika kamu akan tahu apa yang akan Allah ambil dari kamu. Itu paling berharga buat saya. Daripada harta saya, emas saya, atau apalah itu. Kebetulan saya di rumah punya emas, Mas Parjo namanya. Itu nggak ada harganya. Berharga itu. Makanya aku terima kasih banyak kamu sudah ngambil. Tunggu saja apa yang akan diambil dari kamu sama Allah. Itu tukar dari apa yang sudah kamu lakukan. Sampai detik ini saya nggak pernah mau lihat foto ibu saya baik di Facebook, di HP aja. Kalau pas buka galeri ada, langsung aku lewatin. Bukan berarti aku nggak cinta sama ibuku. Aku nggak mau lagi menangisi beliau karena dari dulu saya bintang Pantura 2015. Saya pentas pertama kali di TV di Indosiar dulu itu posisi ibu saya sedang parah-parahnya. Ibu saya sedang tidak sadarkan diri. Dan saya nggak pernah tahu kabarnya. Dia nggak ngabarin. Hari tanggal 28 dia masuk rumah sakit, 29 saya pentas. Saya 28 udah di Indosiar. Adik saya nggak ngabarin. Mama nggak apa-apa. Mama kenapa dek? Perasaanku kok nggak enak. Nggak apa-apa, mama baik-baik aja. Oke. Mama nggak ada masalah apa-apa. Oke lah. Aku tahan diam. Ternyata benar. Setelah paginya aku selesai pentas, aku terpilih mentor Saipul Jamil waktu itu. Baru dia ngabarin. Mama kondisinya kritis. Kamu bisa pulang apa enggak? Ya aku nggak bisa pulang. Baru selesai dipilih.
baru selesai dipilih mentor, baru besoknya aku bisa pulang. Setelah besoknya pulang, aku langsung pulang ke Rawajito, aku langsung ke Lampung, mamaku sakit. Sering banget guys kayak gitu. Tiba-tiba aku diem-diem nggak dihubungin. Makanya aku sering di TV tampil, kalau yang dibahas apa ibu, aku pasti nangis. Dan aku selalu bilang, siapa orang terpenting dalam hidup kamu? Mesti, misalnya hostnya di acara dulu, kalau nggak salah aku di DMD yang ngomong itu, di Antv juga sama ngelakuin itu. Jadi banyak yang apa yang memang ditanyakan orang tuh selalu saya bilang memang saya bahasnya ya ibu, semua yang di ini tuh ibu gitu loh. Sorry guys. Sorry guys, sorry ada mobil lewat. Jadi ketika hostnya nanya, Tulus, siapa sih orang terpenting dalam hidup kamu? Apa sih motivasi hidup kamu yang bisa bikin kamu tegar sampai sekarang? Gak ada yang lain selain ibu saya. Hanya ibu saya. Jadi kalau saya udah disuruh, ya udah nyanyi satu lagu buat ibu kamu, alah, wis pasti nangis aku. Gak bisa aku kalau soal ibuku. Apalagi terakhir kemarin sih sebelum itu aku di Kilau DMD ya, MNC TV. Aku kan juara tuh, dapat berapa 5 juta apa 15 juta gitu aku lupa. Pas final aku disuruh nyanyi lagu itu. Nyanyi lagu ini, Muara Kasih Bunda buat ibuku. Ada kok di MNC. Nanti kalau misalnya bisa aku edit, aku taruh di depannya. Videonya aku taruh depan. Aku bikin video kecil kayak gitu. Supaya bisa dijadikan eh, cerita. Kalau memang, iya yo, ya itulah kurang lebih gambaran seorang ibu bagi saya tuh itu. Eh, Makanya ketika beliau sudah meninggal, saya sangat-sangat merasa kehilangan sayap, merasa kehilangan kaki saya satunya. Saya rasanya kaki saya hilang satu aja gitu udah. Kenapa begitu? Karena eh, selama ini apa-apa saya sama beliau. Kondisi saya yang bisa melihat hantu segala macam itu yang bisa mengerti dan bisa mengetahui hanya beliau. Dan sembuhnya karena nelpon beliau. Jadi memang saya ngerasa kayak gimana ya? Kayak kehilangan satu nyawa gitu deh. Berasa ada yang hilang dari badanku ketika ibuku sudah nggak ada, ibuku meninggal. Ibuku meninggal pun itu subhanallah guys, Tante Ida tuh ngerokin aku sampai gosong semua dadaku. Jadi posisi hari itu ibuku meninggal itu, aku punya firasat yang tidak baik. Jadi pikiranku melayang-layang kemana-mana. Pas banget jam 8 itu ibuku meninggal. Jam 8 itu aku kayak orang kena masuk angin duduk. Mungkin ini kali ya, eh terasa efeknya di aku pas mamaku almarhum itu sekaratul maut. Jadi aku ya Allah, aku sakit banget di sini. Dikerok sama Tante Ida berkali-kali dikerok terus diapain sampai sampai aku merasa enak di perutku. Setelah jam 8 lewat, badanku enak. Badanku enakan. Aku jadi kok enak ya, Mak? Dari kemarin aku udah sakit, udah 2 hari aku sakitnya itu, guys. Setelah baru banget badan enak, baru selesai makan, minum tolak angin, adikku, ada tetanggaku telepon, Mas Tulus pulang. Pokoknya gimana caranya bisa nggak bisa pulang. Hancur guys. Aku hancur banget hatiku saat itu. Waduh, ada apa ini kok tiba-tiba sedulurku, tetanggaku nelpon. Nelpon tapi adikku udah, mama aku gitu. Aku denger kan adikku teriak-teriak di telepon. Ano apa mbak, ada apa? Pokoknya gimana caranya Mas Tulus hari ini pulang. Malam ini juga pulang. Besok pagi ada sesuatu yang mau kita omongin katanya gitu. Tapi feeling saya udah nggak enak itu. Walah ya Allah ya Rob. Sepanjang jalan guys, perutku tuh udah. Gimana caranya aku dapat mobil? Gimana caranya aku pulang? Aku nyater mobil, untung tetanggaku di sini tuh orang baik-baik semua. Sudah bawa mobil itu, bawa sopir. Kamu bayar buat nyebrang aja. Mobil mereka yang bayarin, mereka yang nanggung. Sampai rumah sampai jam 9 itu. Aku karena dari dulu guys, ini pelajaran juga buat kalian. Restune ibune sampean itu luar biasa. Saya setiap tahun itu cuci kakinya, tak cium telapak kakinya. Jadi
sampai ditungguin. Sebenarnya kan kalau di desa kami itu nggak boleh ya, mayatnya itu ditahan lama-lama, jenazahnya itu nggak boleh. Tapi karena aku ngeyel, Pak minta tolong Pak ditahan Pak sebentar. Ya nggak dapat hadiah kan aku nggak jadi dapat iPhone. Lagi lu challenge-nya begini sih coy. Pas datang itu orang lagi rame gitu ya. Wih guys, kaki ini rasanya nggak ada tenaga demi Allah. Sampai aku dituntun, badanku kan gede banget ya. Yang nuntun tuh sampai yang tas tak taruh, tak lempar kayak gitu aja. Ada. Udah nggak punya tenaga aku guys. Tapi orang situ udah apa lagi hari Jumat kan, posisinya pas hari Jumat. Ibuku meninggalnya malam Jumat. Hari Jumat itu kan orang pada mau Jumatan ya. Jadi kami itu dipaksa untuk segera secepat mungkin. Anak-anaknya yang lain udah pada datang kan, karena aku yang paling jauh, aku yang dari Jakarta. Aku bawa mobil dari sini loh guys. Aku nyetir mobil. Aku masih bisa kejar, tapi pas foto terakhir tuh aku lihat mamaku kan kecil banget ya. Cuman alhamdulillah, wallahu alam, ini karena Allah yang ngasih petunjuk ke aku apa gimana. Pas aku buka kain kafannya udah ditutup tuh, kalau kami sebenarnya udah nggak boleh, kalau udah ditutup tuh nggak boleh dibuka lagi. Tapi karena kebijakan dari bapak ustadznya, kasihan ini dia yang ngurusin dari dia sakit sampai dia sudah nggak ada. Terus dia jauh-jauh pulang pengen lihat mamanya kan gitu. Dibuka kain kafannya itu, ibuku tersenyum. Allahu Akbar, subhanallah kataku. Terus gemuk, badannya itu gemuk, nggak sekurus yang kayak di foto ya. Ini banget apa, cantik, senyum kataku kan. Aku sih sudah mikir ya, aku udah punya firasat jelek karena beliau udah nggak mau di rumah sakit. Wesley, nggak usah ke rumah sakit, mending kamu pulang. Mama pengen kamu pulang. Tapi aku Sabtu Minggu tuh masih ada job kan. Ma, aku tak nyanyi dulu 2 hari ya mak, Seninnya aku pulang. Jadi biar aku ada tambahan buat kita berobat nanti ke rumah sakit. Dia ngasih, iya nggak apa-apa. Yang penting pulang dulu ya Le, mama nggak usah dibawa ke rumah sakit. Mama panggilin dokter ini aja. Ya, itu pun saya ada rasa jengkel sama dokternya ya. Ya Allah, pas mamaku lagi butuh-butuhnya dia datangnya semaunya. Udahlah, nggak usah dibahas itu, biar jadi urusan dokter itu sama Allah. Kalau memang caranya dia salah, biar jadi urusan dia sama Allah ya. Saya nggak mau ngungkit itu. Alhamdulillah saya pulang tuh bisa saya cium keningnya. Ketika saya cium itu, wallahu alam, saya sendiri berpikirnya ini Allah yang nunjukin sesuatu. Jadi mamaku tuh senyum ke aku. Kayak gitu. Tadinya aku nggak ngerti ya, karena kan mukanya udah ditutupin sama kapur barus ya guys. Tapi kelihatan banget dia senyum. Terus aku ke bawah, posisi yang di atas diikat lagi sama Mbah Fauzi namanya. Di bawah itu aku cium kakinya guys. Saat aku cium kakinya itu aku bilang, mama aku minta doa restu, mama aku minta maaf. Ini terakhir kalinya aku minta tolong, minta doa mama. Terakhir kalinya aku minta doa restu mama sebelum mama menghadap Allah. Aku ikhlas mama mau pergi, aku ikhlas mama mau jalan. Mama pergilah, mama yang tenang. Aku cium kakinya guys. Saat kakinya aku cium itu, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang masuk ke badanku. Aku nggak tahu apa. Pas aku cium gitu ya, aku ngerasa memang, tapi aku nggak, karena posisinya badanku sudah sangat lemas ya. Terus teman-temanku pada berdiri kan, ngasih minum dulu, dan nggak usah punya pikiran apa-apa, minum. Setelah dikasih minum itu, saudaraku kan semua tahu, karena orang kampungku tuh tahu semua.
Apa-apa dulu yang nganu tuh aku. Yang ngurusi adikku sekolah, yang ngurusi mamaku sakit lah, apalah. Kakakku membantu, tapi kalau mereka hanya membantu uang. Membantu untuk kalau dari rumah sakit iya, cuman ketika mengeksekusinya tetap aku sama adikku yang jalan. Lu coy, ngapain sih bikin gini-gini? Kesel gua mah. Makanya ketika saya pulang itu, sabar le. Jadi pas aku cium kaki ibuku tuh, semua orang teriak, amin semua. Aku pengen jadi orang sukses, aku pengen jadi bantuin orang banyak. Aku pengen bantu orang, aku pengen bisa membahagiain orang-orang di sekelilingku. Jadi berkat buat orang-orang di sekelilingku. Orang teriak amin, terus pada nangis semua saudara-saudara, karena mereka tahu semua. Tahu ngerti lah perjuanganku gimana ngurusin orang tua tuh mereka tahu semua. Eh Kalau ditanya seberapa sayang kamu terhadap orang tua kamu, seperti apa sosok ibu kamu, ya sangat sayang, nggak bisa aku duain sama apapun. Makanya aku sering putus ataupun nggak jadi sama orang tuh gara-gara nggak cocok. Kalau aku soalnya mengutamakan cintaku tuh buat ibuku sih, bukan buat orang lain. Aku nggak bisa duain cinta ibuku ke siapapun. Kalau misalnya aku punya pacar misalnya, terus pacarku nggak mau diduakan sama ibuku, ya mendingan nggak usah punya pacar. Aku nggak bisa duain cintaku sama ibuku sampai saat ini, sampai detik ini. Kalau aku orang tuaku, saudaraku, baru orang lain yang ketiga. Apalagi adikku, sekarang ada yang harus aku perjuangkan, ada yang harus aku pilih. Sesayang apa kamu sama orang tuamu? Tulus, aku sayang banget sama orang tuaku. Sangat sayang. Sama mamaku apalagi. Sangat luar biasa sayang. Aku cinta mati sama ibuku. Nggak bisa aku rubah. Banyak penyesalan yang terjadi ya. Dia kan pengen ke Ustadz Danu. Dia pengen mengobati diri ke sini-sini. Aku punya pikiran dulu. Bahkan aku sempat, kalau nggak ke Ustadz, ke Buning City Nampi ya dek. Ya mama dibawa ke sana ya dek. Cuma kan kami orang susah. Saya bukan artis besar yang setiap hari saya nyanyi dengan biaya yang besar. Saya nyanyi cuma 300.000 di hajatan-hajatan. Saya nggak bohong guys. Lillahi ta'ala. Keluar kota bisa 4, 5, bahkan ada yang 2,5 juta saya jalan. Yang penting saya jalan, yang penting saya kerja. Nggak sebesar mereka-mereka itu. Sedangkan untuk bawa almarhum jalan kan nggak gampang. Harus nyetir mobil, saya nggak punya mobil. Yang bikin saya sedih, kenapa saya sangat sedih itu gimana? Saya sudah menyiapkan uang, saya nabung dari lama. Buat DP mobil guys, ceritanya 25 juta. Saya siapkan itu udah, saya simpen. Jadi memang kami ada rencana, mamaku tuh meninggalnya kan tanggal 12 Desember ya. 12 Desember beliau meninggal. 2019. Nah, saat beliau ini punya keinginan pengen ke Jakarta, ya udah tahun baru ke Jakarta sama mama. Nah, aku pengen kasih surprise karena mama dari dulu kan gini, aku tuh nggak bisa naik motor guys, aku nggak bisa naik motor. Mamaku pengen banget aku bisa naik mobil. Aku punya mobil, beli mobil yang kecil-kecil itu loh le, buat kamu jalan, mau ke pasar, mau kemana, mau nyanyi kan enak. Kalau misalnya motor kan kamu nggak bisa bawanya. Dia selalu berharap aku bisa punya mobil. Aku sempat ngomong, mak, aku bisa beli mobil, mama restui nggak? Aku restui le. Aku ngredit tapi mak ya nggak apa-apa, yang penting duwe mobil. Ya wes mak, bismillah, insya Allah tahun baru mama ke Jakarta sama Wardi bawa mobil baru ya mak, aku gituin. Amin ya Allah, kata mamaku. Sudah berdoa kami masing-masing dan sudah saya siapkan. Saya sudah mau pulang, itu saya sudah WA-WAan sama yang namanya mbak siapa gitu. Dari dealer mobil Suzuki, waktu itu yang mau saya ambil adalah Suzuki Ignis. Makanya saya sampai sekarang kalau naik Grab pas banget dapat Suzuki Ignis. Wah, batinku langsung teriris-iris. Tadinya mau ngambil itu guys. Rencananya mau ngambil mobil murah itu kan. DP-nya dulu 17 juta kalau nggak salah. Nah, pengen ngambil mobil itu, maksud hatiku ke Jakarta sama mama. Jalannya bareng kita ke Jakarta bawa mobil baru.
Terus kredit, ya toh, kredit aku kerja, adikku kerja, mau kita jadiin satu. Nah mobil itu mau tak taruh di kampung, niat hatiku gitu. Nanti mobilnya dibawa pulang lagi ketika adikku pulang ke Lampung, biar dibawa lagi ke kampung. Buat apa? Karena mamaku setiap bulan harus cek HB. HB apa darah rendahnya itu loh, darah putihnya itu selalu rendah. Nah itu setiap bulan harus diperiksa. Niat awalnya aku pengen punya mobil tuh itu buat berobat beliau. Pokoknya setiap bulan mama harus keluar. Sedangkan kalau kami harus keluar duit, dulu zaman beliau berobat itu paling kecil kami untuk sekali jalan sewa mobil itu bisa 1,3 juta 1 bulan sekali. Lah kalau misalnya angsuran mobilnya 2 juta atau 2,5 juta, nah kan kami tinggal nambahin 1,2 juta lagi udah dapat mobil toh. Nah, mobilnya bisa dipakai buat ongkos mama setiap bulan keluar ke rumah sakit karena kami tinggal di kampung, guys. Untuk keluar ke kota untuk ke rumah sakit itu jauh. Niat awalnya. Tapi sebelum kesampaian apa niat kami, mau bawa mama ke Jakarta, mau bawa mama ke Gunung Siti Nampi dulu, pengen punya mobil. Yang utama sih mobil yang memang tahun baru pokoknya harus bawa mobil ke Jakarta deh ya, buat mama, iya. Terus nanti setiap bulan bisa buat periksa. Jadi kami bisa irit, berobatnya tuh gratis pakai BPJS, tapi biayanya itu paling kecil 1,2 juta 1,5 juta itu sekali jalan. Pulang pergi setiap bulan untuk cek HB itu tadi. Kan HB harus dikontrol ya. Terus HB harus dicek, harus ditambah, harus diiniin gitu. Badan mamaku tuh udah putih semua, guys, karena HB-nya kurang. Apa sih hemoglobinnya itu kurang. Badan tuh udah putih semua, tangan ini putih semua udah nggak ada merah-merahnya gitu loh. Sorry, HB-nya kurang itu kebanyakan darah putih atau kebanyakan darah merah ya? Aku bingung, pokoknya aku lupa. Kurang darah merah, kurang sel darah merah kali ya, jadi makanya putih semua. Yang paham tolong klik apa komen di kolom komentar karena aku nggak paham, jujur aku nggak paham itu. Niat awalnya seperti itu, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Rencananya aku 12 Desember rencananya aku 15 Desember pulang, terus menyelesaikan urusanku, aku ke dealer menyelesaikan bla 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 bla. Aku persiapkan ininya, aku udah nanya-nanya dulu sama salesnya, aku udah nanya-nanya segini dan memang sudah saya persiapkan semuanya. Rencananya saya pulang tanggal 15, saya langsung ke kota, saya selesaikan, saya pulang bawa mobil baru gitu loh. Ngasih kejutan ke mama. Ternyata tanggal 12-nya beliau sudah meninggal. Beliau sudah duluan meninggal. Dan ibuku tuh rencananya mau ke Jogja, kita udah rencananya udah panjang banget. Saya udah nabung banyak. Saya nabung, adikku nabung mempersiapkan buat ngajak mama jalan-jalan. Makanya adikku shock banget. Adikku pas mamaku meninggal tuh nonjok kaca lah sampai kesurupan lah. Dia yang paling hancur karena dia yang ngurusin ya. Dia yang setiap hari ketemu sama mama. Kalau aku kan di Jakarta, aku tuh hanya penyumbang materi saja. Materi mah butuh obat tuku, mak pengen mesin cuci tuku, men. Alhamdulillahnya dia dari dulu pengen punya mesin cuci sama pompa air, guys. Sebelum meninggal itu tak wujudin. Aku pas banget dapat rezeki, aku nyanyi keluar kota kemana gitu dapat 2,5 juta, langsung tak beliin pompa air sama mesin cuci. Hari itu juga. Alhamdulillah semua yang beliau minta itu tersampaikan. Hanya saja sesuatu yang beliau doakan belum tersampaikan. Sampai detik ini kami masih diberi kekurangan. Saya punya target pribadi suatu ketika gimana caranya saya harus mewujudkan mimpi ibu saya, yaitu saya punya kendaraan sendiri. Saya harus mewujudkan itu entah dengan apa nanti caranya, dan yang pasti dengan cara yang halal, dengan cara Allah. Saya pengen melakukan itu. Dengan keringat saya sendiri yang pasti ya. Pengen mewujudkan mimpi ibu saya itu untuk anaknya punya mobil. Pengen itu tok wis aku. Hanya itu yang pengen lagi tak pengenin sekarang. Yang banyak yang nggak kalian tahu adalah aku sudah setor DP untuk mengumrohkan mamaku juga. Makanya hancur banget, aku tuh hancur sehancur-hancurnya. Aku ibaratnya makan sengaja tak tahan-tahan. Saat nanya, makan pakai apa? Makan enak, aku masak ayam di sini. Padahal aku makan nasi sama sayurnya aja minta sama tetangga. Tak simpen duitnya. Aku sudah ngantongin uang 8 juta, saya jadikan DP buat umroh mama. Dulu 23 juta buat umroh. 8 jutanya angus, umrohnya nggak jadi karena beliau meninggal. Tapi alhamdulillah karena kebijakan dari pihak travel, uangnya dikembalikan. Hanya kena denda 1 juta saja, masih balik 7 juta waktu itu. Terus mau ngambil mobil nggak jadi, mau umroh nggak jadi, mau jalan nggak jadi. Saya hancur, adik saya lebih hancur karena dia yang setiap hari, nanti kita ke Jogja ya mak, nanti kita jalan ya mak, subhanallah. Itu udah hancurnya tuh kayak kita tuh udah jatuh, ketimpa mobil, ketimpa lagi ekskavator, ketimpa lagi sama bulldozer. Wes nggak ada daya, nggak ada upaya.
Nggak mau makan, nggak mau apa, seharian aku cuma ngelamun. Aku sampai 7 hari almarhum, kan aku udah nyanyi di Jakarta guys. Itu aku masih plengang, plengong, masih plonga, plongo. Aku tidur pakai sarungnya mamaku terus ya toh, tak pakai tidur. Kalau ndak kayak gitu ndak bisa tidur aku. Masih kepikiran terus sampai detik ini sih. Alhamdulillah Allah membuat aku move on dari mamaku. Jadi aku masih bisa menjalani hidup ya, karena aku berpikir begini. Banyak yang harus aku kejar. Adikku harus menikah. Adikku harus aku mapankan dulu. Kemudian aku mapanin diriku sendiri. Target utamaku yaitu aku pengen punya mobil. Aku pengen wujudin mimpi mamaku. Itu tok. Aku berdoa sama Allah entah gimana caranya Allah bisa mengangkat derajatku, kemudian bisa membeli sebuah mobil. Wes penting mobil. Mobil apa wae sih, penting niatku. Itu. Lillahi ta'ala, aku minta doanya sama kalian semua ya. Mudah-mudahan aku bisa mewujudkan mimpi ibuku untuk anaknya supaya punya mobil. Dia pengen itu. Pengen dia apa? Mobil taruh di rumah aja le. Jadi kalau ada orang-orang sini, jadi orang kampungku tuh banyak guys. Namanya di kampung ya. Ketika mau berobat itu, dia susah untuk keluar kota gitu loh. Untuk keluar itu maksudnya mamaku tuh kalau punya mobil kan, kalau anak sing keluar kayak mama kan bisa ditolong ya. Jadi mamaku itu dia sendiri tuh sakit, dia jalan aja susah. Dia nggak bisa jalan, dia selalu tak beliin tongkat. Kok tiap hari minta beliin tongkat? Seminggu sekali tuh minta beliin 2. Kalau punya rezeki beli tongkat lagi ya le. Tak kirim pakai JNT dulu. Hampir berapa biji ya? Ada 6 sampai 8 biji. Kok mama minta tongkat terus buat apa? Pikirku. Ternyata tongkatnya dia dikasih ke orang, dikasih ke orang. Mamaku tuh orang susah. Mamaku tuh orang susah, nggak bisa apa-apa tapi sombong. Suka ngasih orang kayak gitu loh mamaku tuh orangnya. Apapun, bahkan sebelum dia meninggal aja, nanti kursi rodaku dikasihin orang aja ya le. Oh iya mak, iya. Kursi rodanya dikasihin orang aja buat disumbangin ya le ya. Biar jadi pahalanya buat mama nanti kalau meninggal, iya. Setongkat-tongkat itu semua dikasih sama orang. Le, kemarin ada yang ke rumah. Kamu punya rezeki nggak? Mau ngapain mak? Beliin tongkat buat mbah itu. Dia kena stroke ringan. Oh insya Allah mak. Delalai ada selalu rezekiku. Tak kirimin terus, tak kirimin gitu. Aku sih selalu seperti itu. Karena beliau itu wes pokoknya dia ngomong no perempuan paling cantik, paling hebat, paling di atas yang paling lah. Luar biasa mamaku itu. Gak ada yang kayak mamaku, cuma mamaku tok. Cinta yang paling tulus buat aku cuma dari mamaku. Yang lain gak ada, yang lain semuanya busuk. Cuma nyakitin tok, wes kayak gitu aja. Cuma dari adikku, dari mamaku, dari keluargaku. Kadang-kadang keluargaku yang gak gitu. Kalau dari mamaku ya. Mamaku setiap pagi, kamu gak makan ya le? Perasaan mama gak enak, kamu sakit ya le? Gitu. Kalau kakakku mah boro-boro. Kamu makan gak le? Gak pernah. Kakangku gak pernah nanya, le kamu makan gak di sana? Kamu miskin apa kaya? Kamu punya duit apa enggak? Gak pernah berpikir seperti itu. Mereka berpikirnya, aku juga dulu diginiin kok. Padahal mamaku gak pernah kayak gitu. Mamaku tuh selalu memperhatikan anak-anaknya, meskipun anak-anaknya suka lupa sama dia. Itu yang perlu kalian tahu. Oke lah, kurang lebih kayak gitu aja penggambaranku tentang seorang ibu, tentang seorang mak sakinem. Semoga Allah bisa menyehatkan badanku, menyampaikan umurku untuk mewujudkan mimpi mamaku. Amin ya Allah. Dan semoga ibuku, Ibu Sakinem binti Sajari, diampuni segala dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke. Saya rasa cukup. Sementara Cermal hanya di sini saja karena sudah 43 menit aku cuap-cuap kayak wong gemblung. Semoga buat kamu, terima kasih banyak wes. Gak usah pikir-pikir. Aku sudah gagal mendapatkan iPhone 11. Lagian kamu beliin juga, aku gak bisa makainya cuy. Oke, makasih banyak sekali lagi atas pertanyaannya. Insya Allah ada pelajaran dari pengalaman yang bisa kalian ambil dari cerita hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. Bahwasanya memang ibu itu adalah sumber utama dari apa yang kalian tuju. Entah itu surga, entah itu kenyamanan hati dan lain sebagainya. Emang hanya ibu yang bisa melakukan itu, gitu ya guys. Oke, saya Big Tulus, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai tugas saya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang sudah saya ucapkan, mungkin ada yang kurang baik. Untuk yang sudah subscribe terima kasih, untuk yang belum subscribe minta supportnya buat di subscribe ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil, sesuatu yang kalian saya yang ceritakan tadi bisa kalian ambil gitu ya. Saya Big Tulus mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian yang mau ikut berbagi sama saya di segmen Cermal. Ada Instagramnya, langsung di follow aja, nanti di situ bisa ceritakan apa yang kalian ingin ceritakan ya. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu untuk kita semua, sehat berkah barokah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik.